Musim akan selalu berganti. Hari ini saya mau share dari Mazmur pasal yang ke-10, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Nanti kita lihat kita akan sampai di mana. Karena ini pasal 10 agak panjang, nanti kita lihat saudara, tapi ini dibagi atas beberapa topik sebenarnya. Ya, Mazmur pasal 10, mari kita lihat ayat yang pertama saudara. Mazmur pasal 10 ayat yang pertama. Mengapa engkau berdiri jauh-jauh, ya Tuhan, dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan. Saudara, ini satu perkataan apa saudara? Mengapa engkau berdiri jauh-jauh? Jadi pemazmur ini sedang merasa bahwa Tuhan itu sedang jauh-jauh dengan dia ketika dia sedang mengalami masa kesesakan. Ya, saudara, seberapa banyak kita pernah mengalami hal itu dalam hidup ini? Seberapa banyak kita pada waktu hari-hari ini adalah hari-hari kesesakan? Ya, hari-hari ini di seluruh dunia sedang mengalami kesesakan. Di seluruh dunia sedang mengalami sebuah situasi yang sulit. Saudara, seberapa banyak kita pernah merasakan hal yang sama dengan yang pemazmur sedang rasakan? Saudara, pemazmur itu adalah apa yang dia tulis berasal dari isi hatinya, pengalamannya. Ya, makanya saya sungguh-sungguh diberkati ketika saya mempelajari kitab Mazmur. Ini adalah ungkapan isi hati dari seseorang. Ya, dan kebanyakan ditulis oleh Raja Daud. Bagaimana ketika dia senang, bagaimana ketika dia susah, bagaimana ketika dia mengalami hal yang baik maupun hal yang buruk. Dia selalu datang sama Tuhan, saudara. Dan di dalam Mazmur pasal 10 dia dimulai dengan, mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan, dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan. Ini adalah satu periode waktu, saudara. Kalau saudara kita lihat juga bangsa kita ngalamin waktu-waktu kesesakan ini udah cukup lama, saudara. Udah hampir 2 tahun, betul tidak Bapak saudara? Ya, dan sebelumnya kita pernah ngalamin hal yang sama. Tuhan, di mana engkau? Di mana engkau Tuhan pada waktu aku ngalami situasi yang sulit? Di mana engkau Tuhan ketika aku ngalami hal-hal yang buruk ini? Di mana engkau Tuhan? Seberapa banyak kita sempat bertanya dalam hati kita. Ya, saya percaya setiap kita juga pernah mengalami situasi seperti itu. Waktu engkau sedang terdesak, waktu engkau sedang mengalami situasi seperti terhimpit, waktu engkau sedang mengalami situasi seperti tidak ada jalan keluar. Mungkin kau bertanya, Tuhan, engkau di mana Tuhan? Saudara, di mana Tuhan? Di mana Tuhan pada waktu kita mengalami kesesakan? Di mana Tuhan? Saudara, kadang-kadang Tuhan itu seperti suka menyembunyikan diri. Tuhan itu seperti suka main petak umpet. Sebenarnya kita suka main petak umpet. Generasi kita hari ini, generasi milenial, tidak tahu apa itu petak umpet, saudara. Kalau generasi saya dulu masih kecil, masih ada tuh main petak umpet, ya, sembunyi-sembunyian. Kadang-kadang Tuhan itu suka main sembunyi-sembunyian dengan kita. Seperti seorang bapak, kalau dulu memang ada main petak umpet, saudara, ya. Ada bapak sama anaknya main petak umpet, bapaknya lari sembunyi, ya kan? Tapi dia sengaja kasih keluar dari kaki sedikit. Disuruh anaknya tutup mata, ayo 1, 2, 3, nah cari papa. Anaknya cari-cari, papa di mana, papa di mana? Papa yang sembunyi di balik tembok, tapi dia sengaja kasih keluar kakinya sedikit supaya anaknya lihat, saudara. Tahukah saudara? Kadang-kadang dan seringkali bapak kita seperti itu. Saudara tahu kenapa? Kenapa Tuhan itu sepertinya sering main sembunyi-sembunyian dengan kita? Bukan berarti Tuhan itu mau menjauh dari kita. Tapi saya pelajari kadang-kadang, ya, waktu kita tidak fokus dengan Tuhan, waktu kita fokus dengan yang lainnya, Tuhan itu seperti sengaja menyembunyikan diri dan membiarkan dirinya tidak dikenali oleh kita. Menyembunyikan diri itu artinya apa? Artinya kita tidak mengenali dia, kita tidak menyadari kehadirannya dalam hidup ini. Sebenarnya kita sering pernah mengalami hal itu. Kenapa kita tidak menyadari kehadiran Tuhan? Karena ada kehadiran yang lain yang lebih mempesona kehidupan kita. Apa itu, saudara? Mungkin bisa saja masalah saudara, mungkin bisa saja ketakutan saudara, mungkin bisa saja pergumulan saudara. Itu membuat saudara lebih fokus dengan masalah saudara, lebih daripada kesadaran akan Tuhan. Sehingga Tuhan harus seperti sengaja menyembunyikan dirinya. Saudara tahu, satu kali Yesus pernah membuat hal ini dengan murid-muridnya.
Kapan itu saudara? Waktu murid-muridnya sedang berlayar di tengah danau Galilea sendirian. Saudara ingat kisah itu? Yesus naik ke atas gunung, dia berdoa di atas gunung, dan kemudian disuruh pergi murid-muridnya, kalian pergi dulu. Murid-muridnya pergi tapi tidak ikuti arahan daripada Tuhan. Mereka pergi ke arah yang lain, mereka akibatnya apa? Mereka mengalami badai yang besar dalam hidup mereka. Mereka mendayung. Bahkan semalam-malaman mereka belum sampai setengah daripada perjalanan mereka. Mereka sedang mengalami situasi yang sulit di tengah badai, saudara. Mereka sedang mengalami situasi yang berat, kesesakan, saudara. Tapi di tengah-tengah situasi yang sesak itu, saudara, apa yang firman Tuhan katakan? Yesus datang jam 3 pagi. Saudara ingat kisah itu? Kita tidak usah buka lagi, saudara. Yesus datang jam 3 pagi. Datang naik apa? Berjalan di atas air. Saudara tahu? Gelap gulita. Dan Yesus sengaja hendak melewati mereka. Saudara tahu kata sengaja di situ. Kenapa Yesus sengaja? Kenapa Yesus tidak langsung tolong mereka? Kenapa Yesus seperti sengaja tidak kenal mereka? Ya, sekali lagi, ini adalah satu gambaran yang sama. Kita bisa pelajari seperti ada sebuah karakter dari Tuhan yang sepertinya dia ingin, kadang-kadang dia ingin cari perhatian kita. Saudara ingat, perhatian Tuhan selalu sama hidup saudara. Tapi kadang-kadang dia ingin cari perhatian dari hidup saudara dan saya. Karena apa? Kadang-kadang perhatian kita lebih pada masalah kita. Murid-murid sedang ada di tengah badai. Mata mereka tertuju pada apa? Pada badai. Mata mereka lebih tertuju pada apa? Pada situasi yang buruk. Mata mereka tertuju pada apa? Pada keadaan yang sulit. Makanya Yesus harus sengaja. Saya percaya Yesus sengaja itu dia sengaja kasih lihat dirinya, tapi sengaja pura-pura tidak kenal. Yesus sengaja kasih lewat dirinya. Supaya apa? Supaya mereka kaget. Hantu, hantu. Sebenarnya saudara, Yesus ingin kasih kejut mereka. Yesus ingin menarik perhatian mereka. Supaya apa? Yesus mau bilang gini, jangan fokus dengan masalahmu. Fokuslah dengan aku yang selalu ada buat hidupmu. Kadang-kadang Tuhan menyembunyikan dirinya daripada kita supaya apa? Supaya kita sadar. Tuhan tidak mau kita fokus dengan pergumulan kita, masalah kita, situasi yang buruk dalam hidup saudara. Tuhan tahu masalahmu, Tuhan tahu air matamu, Tuhan tahu setiap hal yang buat engkau jadi sedih. Dia peduli itu. Tapi dia tidak ingin saudara perhatian saudara terus kepada itu. Dia tidak ingin saudara sedih. Dia ingin saudara fokus sama dia. Amin saudara, itulah kenapa dia menyembunyikan dirinya. Dia tidak pernah menyembunyikan diri. Dia tidak pernah maksudnya dia tidak pernah hilang dari hidup kita. Ya, dia selalu lihat kita. Dia selalu ada buat kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Apalagi saudara hari ini adalah orang-orang perjanjian baru. Kalau saudara percaya pada Yesus, saya mau kasih garansi. Maaf bukan saya, Alkitab kasih garansi. Garantinya apa? Bahwa Roh Kudus akan tinggal dalam hidup saudara untuk selama-lamanya. Bukan saya yang kasih garansi. Alkitab yang kasih garansi. Ya, firman Tuhan yang kasih garansi. Banyak kali saya dengar ada banyak ya bahkan pengkhotbah berkata, kalau kamu tidak sungguh-sungguh sama Tuhan, kalau kamu gagal, Tuhan akan tinggalkan kamu. Tuhan akan biarkan kamu berjalan sendiri. Tuhan tidak peduli sama kamu. Kamu harus sungguh-sungguh datang sama Tuhan, baru Tuhan kembali sama kamu. Saudara, ini tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, saudara. Sekalipun seperti itu masuk logika. Ya, nah kita harus kembali apa yang firman Tuhan katakan. Firman Tuhan bilang, dan aku menyertai kamu senantiasa. Aku tidak pernah tinggalkan kamu. Baik engkau rasa atau engkau tidak rasa. Amin saudara. Tapi kalau engkau tidak rasa, engkau kehilangan banyak hal dalam hidupmu. Makanya Tuhan mau tarik perhatian saudara. Tuhan mau ambil perhatian saudara. Tuhan sengaja menyembunyikan dirinya. Supaya engkau mulai datang, engkau mulai lihat sama dia. Amin saudara. Amin. Bahkan ada orang-orang hari ini, mungkin kau merasa Tuhan jauh dari hidupmu. Saya mau bilang satu kebenaran, Tuhan tidak pernah jauh. Tapi mungkin hari ini Tuhan sedang cari perhatian saudara. Dia sedang caper sama saudara, cari perhatian saudara. Mungkin mata saudara terlalu banyak lihat pada yang lain. Bahkan lihat pada situasimu, keadaanmu. Apa yang kau sedang alami dalam hidup ini. Amin saudara. Ya, ada banyak hal yang Yesus, beberapa kali contoh juga Tuhan sepertinya sengaja ya tidak mengenali. Satu kali waktu
Lukas pasal 24, murid-murid sedang ada dalam perjalanan ke Emmaus. Yesus ada di tengah-tengah mereka. Saudara ingat kisah itu? Yesus sengaja mau tinggalkan mereka. Sampai mereka harus, ayo jangan-jangan, mari kita makan sama-sama. Nah saudara tahu kenapa? Yesus dengan sengaja. Karena Yesus mau mencari perhatian. Saudara suka, ada yang pernah suka cari perhatian? Gara-gara tidak diperhatikan suka cari perhatian. Nah kadang-kadang Tuhan juga seperti itu saudara. Ya, Tuhan itu kadang-kadang kalau saudara tidak perhatikan sama dia juga sedih. Karena matanya selalu tertuju pada saudara. Kalau saudara tidak perhatian sama dia akan cari perhatian sama saudara. Dengan cara apa? Kadang-kadang dia buat saudara seperti dalam situasi engkau seperti mengalami sebuah situasi yang sendirian, engkau sulit, engkau mengalami keadaan yang sepertinya Tuhan engkau ada di mana. Nah saat itulah Tuhan mau bilang, aku ada, bahkan aku tidak pernah tinggalkan engkau. Amin saudara. Mari kita teruskan ayat berikutnya. Karena congkak orang fasik, congkak itu apa? Congkak itu sombong. Ya. Karena congkak orang fasik giat memburu orang yang tertindas. Mereka terjebak dalam tipu daya yang mereka rancangkan. Saudara, waktu saya belajar kitab Mazmur, saya lebih yakin lagi arti orang fasik itu bukan sekedar orang berdosa. Orang fasik itu bukan sekedar orang berdosa. Tapi orang fasik adalah orang yang sombong, yang merasa dia bisa hidup tanpa Tuhan. Ya. Orang fasik adalah orang yang merasa dia bisa hidup tanpa Tuhan. Termasuk adalah orang-orang yang agamawi. Saya seringkali bilang, dosa yang pertama ada di Taman Eden. Itu adalah dosa kesombongan. Kenapa saudara? Kalau saudara perhatikan saudara, waktu mereka makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat itu, mata mereka mulai terbuka. Apa yang pertama mereka sadari? Mereka mulai sadar baik dan buruk. Dan waktu mereka sadar baik dan buruk, itu membuat mereka terpisah dari Tuhan. Saudara tahu, waktu mereka mulai sadar baik dan buruk, mereka mulai berusaha lakukan yang baik, hindari yang buruk. Mereka mulai pakai pohon ara untuk tutupi rasa malu mereka. Dan itulah agama, itulah kebenaran diri sendiri. Itulah orang fasik, itulah kesombongan. Itulah kesombongan saudara. Ya, dan saya mau bilang sekali lagi, hari-hari ini saudara, ada banyak orang yang ketika dia merasa dia mampu, ketika dia merasa dia kuat, itu akan membuat mulutnya terbungkam dalam berbagai macam area kehidupan. Ya, karena kita merasa, Tuhan aku mampu mengasihimu. Saudara lihat salah satu contoh yang paling jelas adalah Petrus. Petrus inilah orang yang merasa bahwa Tuhan kalau yang lain tidak bisa mengasihi engkau, saya bisa. Yang lain mengkhianati engkau, saya tidak akan. Kalau yang lain itu kasihnya sedikit, kasih saya itu tidak pernah kurang. Makanya saya mau bilang gini saudara, ya kadang-kadang kita salah pengertian akan kasih karunia Tuhan. Dianggap kasih karunia Tuhan terus dianggap sebagai sebuah, oh kalau gitu kita hidup sembarangan, izin berbuat dosa. Sebenarnya bukan saudara. Kasih karunia Tuhan adalah kita menyadari bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Amin saudara. Bahkan untuk bisa mengasihi Tuhan pun kita butuh kasih karunia Tuhan. Ya. Nah orang congkak, orang sombong adalah orang yang merasa dia bisa hidup tanpa Tuhan. Bahkan dia merasa bahwa dia bisa lakukan semua yang Tuhan mau dengan kekuatannya sendiri. Itu orang congkak. Itu orang fasik. Dan waktu Yesus ada di muka bumi, dia banyak berjumpa dengan orang fasik ini. Itu adalah orang-orang Farisi, ahli Taurat saudara. Karena mereka merasa bahwa mereka mampu. Makanya saudara lihat kalau Yesus ketemu dengan orang berdosa, dia tidak pernah marah saudara. Ya, bukan berarti Yesus suka sama dosa. Kalau saudara perhatikan, setiap kali dia ketemu dengan orang berdosa, dia tidak pernah bertindak sekasar kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Karena apa saudara? Karena Yesus mau patahkan kesombongan mereka. Yesus mau patahkan mereka punya keangkuhan yang bilang aku bisa.
Yesus lalu naikkan standar yang tinggi sampai mulut mereka terbungkam. Dan akhirnya apa saudara? Kalau mulut kita sudah terbungkam, di saat itulah kita tahu bahwa kita butuh juru selamat dalam hidup ini. Amin saudara. Ya, next kita baca terus saudara. Karena orang fasik memuji-muji keinginan hatinya. Ya, dia pikir dia punya keinginan hatinya itu yang terhebat. Orang loba itu apa saudara? Tamak. Ya. Mengutuki dan menista Tuhan. Wih, mungkin dia tidak kutuk Tuhan secara terang-terangan. Tapi dia bilang, kerja keraskulah yang menjadikan aku berhasil. Ya, bagaimana cara kita mengutuki Tuhan? Dengan kita tidak mengakui bahwa kalau kita bisa berhasil, itu karena karya Tuhan buat kita. Dia mati dan bangkit buat hidup kita. Amin saudara. Dia yang kaya rela jadi miskin. Apa? Supaya kita yang miskin bisa diberkati. Amin saudara. Itu firman Tuhan yang bilang saudara. Terus bukan berarti saudara tidak kerja keras. Saudara kerja keras. Saudara disiplin. Saudara lakukan semua yang terbaik. Tapi jangan jadikan itu sebagai dasar bahwa engkau bisa lakukan semuanya. Yang menjadikan engkau bisa berhasil itu adalah karena engkau tahu Yesus sudah mati 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib dan membayar harganya buat hidup saudara. Ini seringkali disalahpahami saudara. Ya, ada yang berkata, oh kalau gitu, kalau saya tahu saya diberkati, saya tuh bisa kerja dong, berkat jatuh dari langit. Nah itu saudara, itu salah saudara. Firman Tuhan juga berkata, yang tidak kerja tidak usah makan. Rasul Paulus bilang. Tapi bukan kerja keras kita yang jadikan kita berhasil. Tapi berkat Tuhanlah yang menjadikan kita berhasil. Amin saudara. Sehingga apa waktu kita mau mulai sebuah hari, sadari aku orang yang diberkati. Karena aku orang yang diberkati Tuhan, aku mau kerja keras. Aku mau lakukan yang terbaik. Aku mau buat yang terbaik. Bukan karena supaya aku diberkati, tapi karena aku tahu aku orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin saudara. Next terus. Kata orang fasik dengan batang hidungnya ke atas. Wih, ini batang hidung ke atas nih bagaimana saudara? Dia lihat ke atas ini ya. Allah tidak akan menuntut. Tidak ada Allah. Itulah seluruh pikirannya. Jadi sebenarnya orang fasik itu apa saudara? Orang yang berkata dia tidak butuh Tuhan sebenarnya. Ya, dia tidak butuh Tuhan. Mungkin dia orang beragama. Tapi dia merasa bahwa hidupnya bisa dengan kekuatannya sendiri. Ini orang fasik saudara. Next terus. Tindakannya selalu berhasil. Wah, kelihatannya dia berhasil. Ya, hukum-hukummu tinggi sekali, jauh dari dia. Sepertinya Tuhan, kok engkau tidak ada Tuhan. Hukum-hukummu tinggi sekali dari dia Tuhan. Kok sepertinya dia orang fasik, dia orang yang tidak andalkan Tuhan. Ya, dia orang yang merasa dia mampu lakukan segala sesuatu. Ini bukan hanya orang yang tidak kenal Tuhan. Kadang-kadang dalam melayani Tuhan juga itu bisa seperti itu, saudara. Kita merasa Tuhan, saya mampu kok Tuhan. Saya lebih baik dari dia Tuhan. Ya, oh saya lebih baik dari dia Tuhan. Hati-hati saudara. Ya, jangan-jangan kita bisa jadi orang fasik saudara. Kalau ketika kita merasa bahwa aku bisa lebih baik, aku lebih baik kok standar hidupku. Ya kan? Next terus. Ia berkata dalam hatinya apa? Oh aku tidak akan goyang. Aku tidak akan ditimpa malapetaka turun-temurun. Ya, dia andalkan dia punya kekuatan sendiri. Next. Mulutnya penuh dengan apa? Sumpah serapah. Dan tipu dan penindasan. Di lidahnya ada kelaliman dan kejahatan. Next. Ia duduk menghadang di gubuk-gubuk. Di tempat yang tersembunyi, yang membunuh orang yang tak bersalah. Matanya mengintip orang yang lemah. Terus, ayat 9. Ia mengendap di tempat tersembunyi. Seperti singa dalam semak-semak. Ia mengendap untuk apa? Menangkap orang yang tertindas. Ia menangkap orang yang tertindas itu dengan apa? Menariknya ke dalam
ke dalam jaringnya. Waktu saya baca ayat ini saudara, saya teringat ia seperti singa yang sedang mencari mangsanya. Wah, siapa yang seperti singa yang sedang mencari mangsa saudara? Iblis, setan, betul tidak saudara? Ayatnya di mana? Ternyata orang fasik itu adalah kawannya setan. Karena apa? Karena setan atau iblis itulah yang men-trigger manusia untuk apa? Manusia itu mengandalkan kekuatannya sendiri. Makanya sejak di Taman Eden, setan dalam wujud ular membujuk manusia untuk apa? Makan itu buah pohon pengetahuan baik dan jahat, bukan? Supaya apa? Supaya manusia itu terpisah dari Tuhan. Manusia tidak lagi fokus dengan pohon kehidupan. Manusia tidak lagi fokus dengan Yesus. Manusia tidak lagi fokus dengan karya Kristus. Tapi manusia fokus dengan dirinya, keadaannya, kemampuannya. Dan itu membuat dia terpisah dari Tuhan, saudara. Dan sebenarnya itu inisiatornya siapa? Inisiatornya adalah iblis. Makanya saudara, ya, target iblis dahulu, sekarang, dan selama-lamanya tidak pernah berubah. Kalau kasih Tuhan tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tapi strategi iblis juga dahulu, sekarang, dan selama-lamanya tidak pernah berubah. Strateginya apa? Dia akan menipu saudara. Menipu dengan cara apa? Dia akan buat saudara meragukan Tuhan dalam hidup saudara. Ketika saudara dibuat meragukan Tuhan, saudara merasa jauh dari Tuhan, saudara akan seperti berdiri sendiri. Dan di situ mulai masuk ketakutan, kekhawatiran, intimidasi. Dan waktu saudara dikuasai oleh itu, sebenarnya panah apinya mulai masuk dalam hidup saudara dan saya. Amin saudara? Makanya iblis itu paling benci dengan kasih karunia. Karena kasih karunialah yang menghancurkan hidupnya. Dia dihancurkan di mana? Di atas kayu salib. Kayu salib itu adalah bukti kasih karunia Tuhan mengalahkan iblis dan kuasanya. Ayatnya di mana? Kalau saudara baca Efesus pasal 2, itu ayat 13 sampai 15. Ini salah satu ayat kesukaan saya. Ya. Dia memakukan setiap tuntutan-tuntutan di atas kayu salib. Tuntutan itu apa? Surat-surat hutang kita. Dan dia memakukannya itu. Dan dengan itu, ya, dia mengikat iblis. Bukan mengikat, dia melucuti iblis. Dan iblis dijadikan tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Saya pernah baca ayat itu? Pernah? Ya, nanti saudara baca saja ya, Efesus 2 ayat 13 sampai 15, itu ada ayatnya saudara. Mungkin kita tidak usah baca. Kita teruskan di 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat 5 sampai 10. Nah ini saudara, ini waktu saya ingat kata singa, saya jadi ingat 1 Petrus pasal 5 saudara. Demikian jugalah kamu hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Ini nasihat saudara ya. Jangan melawan dengan orang-orang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab apa? Allah menentang orang congkak. Siapa orang congkak itu? Orang fasik. Ya, orang congkak itu sama dengan orang fasik. Ya. Orang congkak itu adalah orang fasik. Allah menentang orang yang, artinya kalau saudara congkak, itu saudara oposisi dengan Tuhan. Ada yang mau coba oposisi dengan Tuhan? Nah, jadilah orang congkak. Jadilah orang sombong. Orang sombong itu apa saudara? Ya saya seringkali bukan hanya sombong itu kelihatan yang wah. Tapi kalau saudara merasa diri saudara ya minder, rendah diri, itu juga sombong saudara. Karena apa? Saudara merasa menilai diri saudara bukan berdasarkan apa kata Tuhan tentang saudara, tapi saudara lihat diri saudara berdasarkan situasi dan keadaan saudara. Itu juga sombong saudara. Karena diri kita, identitas diri kita bukan ditentukan dari situasi kita. Tapi identitas diri kita itu engkau tentukan, saya tentukan berdasarkan apa kata Tuhan tentang hidup saudara. Amin saudara. Situasimu boleh naik turun, keadaanmu boleh berubah. Situasimu mungkin bisa
Hari ini seperti ini, besok seperti itu. Tapi identitas hidup saudara itu tidak pernah berubah. Karena identitas itu yang dikerjakan oleh Yesus Kristus Tuhan di atas kayu salib dan diberikannya buat hidup saudara dan saya. Kita kembali saudara ke 1 Petrus pasal 5. Allah mengasihani orang yang rendah hati. Ya, jadi rendah hati, congkak itu bertentangan saudara. Ayat yang ke-6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu apa? Kamu ditinggikannya pada waktunya. Ingat, pada waktunya. Saudara mau ditinggikan Tuhan, jangan kasih tinggi diri sendiri. Ya, kalau saudara datang sama Tuhan, Tuhan akan tinggikan diri saudara pada waktunya Dia. Ini yang membuat kita selalu merasa secure. Selalu merasa aman dalam hidup ini. Engkau tidak perlu merasa tidak aman. Karena apa? Karena engkau tahu bahwa hidupmu itu adalah dalam tangan Tuhan. Tuhan yang panggil hidupmu. Dia adalah Tuhan yang setia. Amin saudara? Kalau saudara tahu hidup saudara dalam tangan Tuhan, saudara aman. Ya, kita tidak perlu iri dengan yang lain. Panggilan kita berbeda-beda. Jangan iri dan kemudian kita jatuhkan orang. Kita mulai gosipin kata-kata yang tidak baik. Kita mulai sebarkan gosip karena kita iri dengan dia. Kita mulai sebarkan gosip untuk jatuhkan dia. Kita mulai bentuk opini supaya orang tidak suka sama dia. Tidak usah saudara. Jangan seperti itu. Karena apa? Kalau saudara datang sama Tuhan, pada waktunya Tuhan akan angkat hidup saudara. Amin. Firman Tuhan berkata apa? Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, maka Ia akan meninggikanmu pada waktunya Dia. Next terus. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ini agak gampang-gampang susah saudara ya. Kadang-kadang kekhawatiran datang tanpa diundang sih. Ya, kadang-kadang dia datang tanpa diundang, betul? Sehingga ini peristiwa yang terus-menerus kita harus lakukan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Waktu kita mulai khawatir, ingat Tuhan, aku tidak mau khawatir Tuhan. Aku serahkan kekhawatiranku. Ya, seperti waktu kita mulai membangun saudara, itu kadang-kadang pikiran khawatir itu mulai masuk. Bagaimana kalau begini? Bagaimana kalau tiba-tiba mangkrak di tengah jalan? Bagaimana kalau begini? Saudara, itu seperti pikiran-pikiran itu mulai datang dan mulai secara manusia mulai bikin down saudara. Ketika saya mulai masuk dan terlibat, saya melihat, ternyata tidak mudah untuk mulai membangun dari nol. Banyak hal yang harus dikerjakan, banyak biaya yang harus dibayarkan saudara. Waduh, kadang-kadang kalau mulai dipikirkan, itu mulai jadi kekhawatiran saudara. Saudara bayangkan ya, untuk beli solar saja, untuk alat berat. Satu hari, satu eksavator itu 200 liter saudara. Eksavator itu minumnya lebih daripada manusia saudara. Dan dipakainya bukan solar biasa, solar industri. Jadi kalau 2 eksavator, kita harus beli solar, satu hari itu kurang lebih harus hampir 4 juta saudara. Itu untuk beli solar saudara. Untung puji Tuhan, ada anak Tuhan digerakkan Tuhan. Saya bukan bilang untung, itu karena Tuhan yang buat saudara. Eksavatornya dikasih gratis saudara. Kalau harus bayar eksavatornya, tidak tahu mesti bayar berapa saudara. Ya, saudara, kadang-kadang saya kalau kita mulai kalkulasi, mulai hitung-hitung, waduh Tuhan, kayaknya menyerah Tuhan. Kayaknya ini bukan waktu yang mulai membangun Tuhan. Kayaknya Tuhan salah deh Tuhan tuntun. Kayaknya mulai pikiran negatif mulai masuk. Tapi saya tahu Tuhan, saya tidak mau khawatir. Ketika saya mulai rasa ada khawatir, saya bilang Tuhan, saya tidak mau khawatir. Saya serahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan. Karena saya percaya bahwa Tuhan yang memulai, Tuhan yang menyertai, bahkan Tuhan akan menyertai sampai dengan pada akhirnya. Saya tidak tahu harus bagaimana, tapi saya percaya saya punya Tuhan yang setia, Tuhan yang ajaib. Saudara, kadang-kadang kekhawatiran itu masuk tanpa diundang, saudara, betul? Nah, makanya kita mesti latih diri kita. Disiplin selalu serahkanlah segala kekhawatiran. Nah, kalau kita merasa bahwa kita jauh dari Tuhan, saudara,
Kekhawatiran itu akan membunuh hidup kita dan itu adalah target iblis sebenarnya. Orang fasik itu akan dibunuh dengan kekhawatirannya. Orang fasik itu akan akhirnya dia akan binasa karena kekhawatirannya, intimidasi yang masuk dalam hidupnya. Next terus, kita kembali ke 1 Petrus pasal 5. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Dari rumah katakan, taruh tangan, sadar. Ya. Sadar dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis. Berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi seperti singa, saudara. Dia mengaum-ngaum. Kenapa waktu di perjanjian lama, di Mazmur, tidak dikatakan dia singa mengaum-ngaum? Karena waktu itu dia belum kalah, saudara. Di perjanjian baru, dikatakan dia singa mengaum-ngaum. Apa bedanya singa mengaum dan singa tidak mengaum? Bedanya di mana, saudara? Kalau singa, betul-betul singa yang punya power, dia mau dekati mangsa, dia tidak akan mengaum-ngaum, saudara. Tadi di kitab Mazmur, dia mengendap-endap, betul tidak, saudara? Saya tahu di dalam perjanjian lama, sebelum kematian Yesus, iblis itu punya hak legal untuk mendakwa manusia di hadapan Bapa di sorga. Dari mana? Saya ingat kisah Ayub, dia bisa naik ke sorga, dia bilang, itu lihat Ayub, kau berkati, terus ya pasti dia takut akan Tuhan. Kau jagai dia, mana dia tidak takut sama Tuhan. Ya, itu di perjanjian lama, saudara. Dia punya hak, dia punya akses untuk naik. Makanya dia singa yang ada giginya. Tapi setelah kayu salib, saudara. Setelah peristiwa salib, Yesus disalib di atas kayu salib. Dia singa ompong. Dari mana kita tahu singa ompong? Kalau singa ompong, dia tidak punya gigi, dia tidak bisa makan, dia cuma mengaum-ngaum, saudara. Mengaum itu maksudnya apa? Dia bikin takut, saudara. Dia akan bikin mangsanya ketakutan. Jadi sebenarnya banyak orang itu kalah bukan karena masalahnya dia, tapi dia kalah karena dia takut sama masalahnya. Saya mau ulangi statement ini. Banyak kali saudara tidak dikalahkan oleh masalah saudara. Tapi banyak kali saudara dikalahkan oleh ketakutan saudara akan masalah saudara. Ya. Masalah kita sebenarnya mungkin masalah kecil. Tapi karena kita takut dengan masalah itu, akhirnya ketakutan itulah yang membunuh. Yang pertama dia bunuh apa? Bunuh imanmu dulu. Akhirnya dia bunuh seluruh area dalam kehidupan. Engkau dijadikan lumpuh. Itu kan targetnya iblis. Dia membuat kita takut, dia membuat kita khawatir, dia membuat kita mulai meragukan Tuhan, dia mulai membuat kita ragu akan cinta Tuhan. Akhirnya apa, saudara? Akhirnya engkau mulai lumpuh dalam hidup ini, saudara. Ya, saya mau bilang saudara hari-hari ini, di mana-mana sedang ada ketakutan, di mana-mana sedang ada auman-auman, di mana-mana dia sedang tiupkan berita-berita yang buat anak-anak Tuhan jadi takut. Tapi saya mau bilang saudara, ya. Nah, bagaimana kita kalahkan dia? Next terus. Lawanlah dia dengan apa? Dengan iman yang teguh. Iman itu apa? Iman itu selalu datang pada Tuhan apapun keadaan saudara. Ya. Iman yang teguh itu bukan berarti engkau sama sekali tidak ada keraguan. Iman yang teguh bukan berarti engkau sama sekali tidak ada masalah. Iman yang teguh artinya sekalipun engkau ada keraguan, sekalipun engkau mungkin persoalanmu belum beres, sekalipun engkau lihat segala situasimu tidak seperti apa yang engkau harapkan, tapi engkau tetap datang pada Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia apa menanggung penderitaan yang sama. Jadi jangan pikir, saya punya masalah paling berat Tuhan. Kayaknya dia hidupnya enak-enak. Kita sering kali iri dengan orang, betul ya? Tuhan kayaknya dia punya hidup enak deh. Tuhan kayaknya dia punya masalah kecil, sah. Tuhan kenapa kayaknya kita punya masalah paling berat? Pernah saudara merasa seperti itu? Saling merasa persoalan paling berat. Padahal firman Tuhan bilang, semua orang juga merasakan hal yang sama. Ya, tidak ada yang satu lebih berat daripada yang lain. Semua ngalamin situasi yang sama. Mengalami
tantangan yang sama. Kenapa semua bisa merasa bahwa persoalan lebih besar? Karena fokusnya kepada persoalannya. Tapi Tuhan bilang apa? Semua anak-anak Tuhan di seluruh dunia juga mengalami hal yang sama. Ya. Next terus. Dan Allah sumber segala kasih karunia. Jadi kalahkan dia dengan bagaimana? Dengan iman yang teguh, yaitu apa? Datang pada Tuhan sumber segala kasih karunia. Yang telah memanggil kamu dalam Kristus pada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Jadi penderitaan itu cuma seketika lamanya. Amin, saudara. Penderitaan itu cuma seketika lamanya. Tapi Tuhan selalu ada buat kita. Dia meneguhkan, dia melengkapi, dia mengokohkan, dia menguatkan. Ya. Oke, kita kembali ke Mazmur pasal 10. Kita akan berakhir. Mazmur pasal 10, dari sampai ayat yang keberapa? Ya, ayat yang ke-10. Ia membungkuk, ia meniarap, lalu orang-orang lemah jatuh ke dalam cakarnya yang, ini bicara tentang siapa? Ini bicara tentang iblis, saudara. Ia membungkuk, ia meniarap, lalu orang-orang lemah jatuh dalam cakarnya yang kuat, perangkapnya. Saudara tahu kenapa di Mazmur sini dia tidak dikatakan dia mengaum-ngaum? Karena ingat di perjanjian lama, dia belum dikalahkan. Ya. Ayat yang ke-11. Ia berkata dalam hatinya, Allah melupakannya, ia menyembunyikan wajahnya, dan tidak akan melihatnya untuk seterusnya. Jadi target iblis adalah membuat saudara merasa bahwa Tuhan lupakan saudara. Bahwa Tuhan itu ya menyembunyikan wajahnya dari hidup saudara. Dan Tuhan itu tidak pernah melihat hidup saudara. Next terus yang terakhir. Bangkitlah ya Tuhan, ya Allah, ulurkanlah tanganmu. Janganlah lupakan orang-orang yang tertindas. Nah saudara, kalau saudara baca di seterusnya, ini bicara tentang bagaimana pemazmur akhirnya dia menyadari bahwa Tuhan itu jauh lebih besar daripada kuasa kegelapan, daripada orang-orang yang berusaha menghancurkan hidupnya. Saudara, Mazmur ini cocok buat kita hari-hari ini, saudara. Ya, mungkin saudara merasa Tuhan di mana engkau jauh. Tuhan engkau di mana? Ya, engkau sepertinya tidak kelihatan Tuhan. Tapi sebenarnya Tuhan ada dan dia tidak pernah jauh dalam hidup kita. Amin, saudara.